hari akhir. Ada dibilang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari akhirnya dunia. Jadi nanti dunia ini ada terakhirnya harinya. Ya, di situ itu hari kiamat. Ada dibilang alam barzakh atau alam kubur. Ya, tidak pernah lihat tapi didengarkan saja sampai kepada kita riwayatnya. Dan harus diyakini setelah alam barzakh nanti ada alam akhirat. Ada yang mengatakan alam barzakh itu adalah pintu untuk menuju alam akhirat. Nanti ada dibilang al-ma'ad. Al-ma'ad itu adalah kebangkitan, hari kebangkitan. Atau al-hasyru. Al-hasyru, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, nanti ada namanya al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Ada dibilang pada mahsyar. Semuanya itu ada di dalam riwayat, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Al-Mizan, nanti ada namanya Alkitab. Kita akan dikasih kitab tak masing-masing, catatan amal tak masing-masing. Itu ada dalam Al-Quran. Setelah itu, ada nanti namanya As-Sirat. As-Sirat itu jembatan. Jembatan menyeberang. Ada nanti Al-Haud. Al-Haud itu telaga. Ulama berbeda pendapat telagahnya Nabi itu sebelum As-Sirat atau sesudah As-Sirat. Jadi ada yang mengatakan setelah As-Sirat. Telaga itu ada di dalam dari As-Sirat itu akan ada neraka sama surga. Neraka sama surga ini masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Itu pembukaan saja. Nah, kalau ada mau ditanyakan, ya bertanya. Bagaimana itu As-Sirat, bagaimana itu Al-Hasyar. Oke. Karena kalau mau bahas, apalagi pakai kitab yang tinggi, pakai pembahasan Al-Ma'ad saja, nanti akan berdebat ulama. Masuk di situ ahli filsafat. Apakah benar itu Al-Ma'ad akan terjadi? Ada orang-orang yang akan mengingkari bahwa hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi. Mustahil. Bagaimana caranya membangkitkan kembali sesuatu yang sudah hancur? Oke. Itu nanti ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian nanti berbeda pendapat lagi. Ketika dibangkitkan, yang dibangkitkan itu rohnya saja atau termasuk jasadnya. Ada yang mengatakan rohnya, ada yang mengatakan jasadnya, ada yang mengatakan roh sama jasad akan dibangkitkan kembali. Sesuatu yang semua sudah hancur akan digabungkan kembali menjadi seperti semula. Jadi itu dari pembahasan Al-Ma'ad saja, itu sudah berdebat, apalagi kalau mau bahas semuanya. Kalau mau bahas semuanya. Nanti dari pembahasan As-Sam'iyat juga ini ada pembahasan tentang wali, ada pembahasan tentang karamah, hal-hal yang tidak terlihat tapi dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang yang beriman harus percaya semua itu. Namun percaya tak, ini perhatikan baik-baik nih. Percaya tak terhadap hal-hal yang sam'iyat secara umum harus dipercayai. Untuk detil-detilnya itu tergantung dalilnya. Untuk detil-detilnya itu tergantung dalilnya. Kalau dalilnya itu mutawatir dan dia sesuatu yang pasti, maka harus dipercayai. Tetapi ketika detil-detil itu yang menceritakan tentang sam'iyat, misalnya hari kiamat, dalilnya adalah khabar ahad, maka orang bisa berbeda pendapat. Ada orang yang meyakini, ada orang yang tidak meyakini. Misalnya turunnya Dajjal. Dajjal kan itu dari hadis. Turunnya siapa sebelum Dajjal? Nabi Siapa Isa. Imam Mahdi? Imam Imam Mahdi. Mahdi. Ini ulama nanti berbeda pendapat.
ulama berpendapat apakah betul-betul nanti ada Imam Mahdi atau tidak. Karena kenapa? Karena dalil yang sampai kepada kita itu bukan dalil mutawatir. Dan itu tidak sampai menjadikan kafir seseorang kalau tidak percaya. Tetapi kalau mengingkari surga, mengingkari neraka, mengingkari as-sirat, mengingkari alam barzah, itu kafir. Karena kenapa? Dalil yang dipakai untuk membuktikan itu adalah dalil mutawatir dari Al-Quran yang penafsirannya juga sudah pasti. Jadi itu ada beberapa pendalilan tentang as-sam'iyat. Kita percaya secara umum dulu, baru kemudian untuk detail-detailnya tergantung dalil-dalilnya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi nanti kalau lihat Ki atau baca Ki buku, ada kelompok dalam Islam mengingkari sebagian tanda-tanda hari kiamat, itu jangan langsung disalahkan. Bisa jadi mereka tidak menerima itu dikarenakan dalil yang dipakai untuk itu memang tidak tidak sampai derajat mutawatir. Itu dulu sebagai pembukaan. Saya serahkan Ya, kembali eh, saudara. ya baik. Itulah tadi pengantar daripada materi kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Rizal mengenai sampiat, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan. Silahkan bertanya, teman-teman yang ingin bertanya, ajukan tangan ataupun silahkan on mic, perkenalkan nama. Kalau tidak ada kita sahur. Saya baca dulu kitabnya lah, karena di judul di pamflet ada kitab dicantumkan. Saya baca dulu anunya matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamul imanu bil hisabi. Jadi ini adalah bait ke-54. Wa yalzamu menggunakan kata yalzamu. Apa dibilang yalzamu? Mau tidak mau harus ada sesuatu yang menjadi akibat dari sesuatu yang ada sebelumnya. Yalzamu. Setelah beriman kepada Nabi, maka yalzamu harus beriman kepada bil hisabi, hari perhitungan, wal hasyri, hari kebangkitan, wal iqabi, hari pembalasan, was thawabi, hari di mana seseorang akan dibalas dengan kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Wan nashri was sirati wal mizani. Harus percaya hari kebangkitan dari alam kubur. Wasirati, harus percaya kepada sirat. Ada yang namanya sirat. Sirat ini dikatakan dalam buku, dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Untuk kelapangannya sendiri tergantung amalnya seseorang. Nanti orang yang berjalan di situ ada yang sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang berlari, ada yang lambat sekali, ada yang makelolo, ada yang jatuh. Yang jatuh itu yang masuk neraka. Ada yang mengatakan di mana itu sirat? Sirat itu di atasnya neraka. Kemudian ada yang mengatakan di mana itu sirat? Sirat itu ujung pertamanya ada di tempat mahsyar perkumpulan, ujung satunya ada di surga. Malah asal selamat. Wal mizan, harus percaya bahwa ada nanti al mizan. Mizan itu timbangan. Ada yang mengatakan itu mizan seperti mizan yang ada di dunia ini, timbangan yang ada dua sisinya. Ada yang mengatakan dalam buku dikatakan sisi satunya itu cahaya, sisi satunya adalah kegelapan. Jadi di situ ditimbang nanti amal tak. Wal haudi, harus percaya bahwa ada haud, telaga. Jadi masing-masing nabi itu punya telaganya masing-masing. Dan Nabi Muhammad ada telaganya sendiri, namanya Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yang luasnya itu perjalanan sebulan. Pinggirannya adalah terbuat dari emas. Itu dalam hadis dikatakan seperti itu. Barang siapa yang minum di situ, maka tidak akan haus selamanya.
Wan nirani wal jinani, harus percaya bahwa ada dibilang neraka, ada dibilang surga. Oke, kenapa di sini memakai jamak niran wal jinan? Karena memang neraka itu banyak, surga itu juga banyak. Pintu-pintunya juga banyak. Wal jinni wal amlaki, harus percaya bahwa ada dibilang jin, ada dibilang malaikat. Tsummal anbiya, ada nabi-nabi yang tidak pernah kita lihat tapi dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diceritakan dalam Al-Qur'an. Itu masuk sama ayat. Wal huri wal wildani, wal hur artinya bidadari. Jadi harus percaya ada bidadari. Bidadari itu adalah perempuan suci yang ada di dalam surga. Wal wildan, ada dibilang wildan. Apa itu wildan? Wildan itu adalah anak-anak kecil yang ada di surga, yang menjadi pelayan di surga. Tsummal aulia, dalam pembahasan ayat juga harus percaya bahwa ada dibilang wali. Wali ini dikabarkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Wa kullu ma ja'a minal basyiri min kulli hukmin sara daruri. Semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, itu harus dipercayai. Itu saya serahkan kembali ke Isa. Ya, baik teman-teman. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita pada malam hari ini? Sudah semua dibuka tuh. Ayo, Kalau enggak ada, kita tutup. masa tidak ada, Ini, ayo guys. ini Moja anu saja, Moja menggugurkan kewajiban. Saya. Oke, silahkan. Langsung, Nanang. Eh, langsung saja Kak, yang tertarik Kak tadi sama yang apa? Yang bidadari. Penjelasan tak tadi perempuan yang ada di surga Ya. maksudnya itu eh, makna hakikinya perempuan secara gender Kak di surga itu atau bagaimana? Dan kenapa harus perempuan begitu? Yeah. Syukron Aji. Oke, kalau ulama ditanya, bidadari saja yang disebutkan di yang selama ini di kitab-kitab. Kalau untuk yang perempuan, adakah bidadara? Jadi ada, kalau yang terjelas dalam kitab itu bidadari adalah perempuan yang menjadi pasangan nanti di surga. Jadi eh, secara gender memang dikatakan perempuan, karena kenapa? Yang menjadi pasangannya nanti di laki-laki di surga. Oke. Tapi untuk lebih detailnya, Nanang silahkan baca sendiri kitabnya. Oke. Iya, bagaimana yang lain? Masih ada? Atau masih ada ditambahkan, Nang? Cukup moderator. Cukup. Syukron Aji. Syukron. Saya deh ngaji kalau bertanya Ya, Oke, silakan Kak Ilal. di jalan sana apa? semoga terdengar jalan kisah aku. Apa? Kurang jelas. Semoga terdengar jalan kisah aku di jalan. Langsung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktunya rekan moderator Desa dan juga pemaparannya oleh narasumber dengan jadi satu cukup basa-basi langsung saja. Kami ini peringatan soal Islamiyat. Saya harus pengetahuanku Islamiyat berarti tadi sudah dijelaskan sama dengan Haji kalau kurang lebihnya
beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad kepada Rasul, berarti kita juga harus Tidak jelas Ki Hilal. Yang jelas sih Kak. Eh, kalau begini. Oke, sedikit jelas nih. kan tadi penjelasan kepada bisa dijelaskan secara rasional, secara rasional lah. Kayak tadi dijelaskan tentang kiamat, tentang surga dan neraka, tentang wahyu, bahkan juga hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, kita juga harus percaya bahwa itu ada. Sedangkan kalau berbicara kita tentang hal yang seperti itu kepada orang-orang yang filsuf, itu kan susah untuk dijelaskan karena orang filsuf itu akan menganggap ada kalau bisa dikatakan bisa dibuktikan secara rasional. Sedangkan hal-hal yang seperti kan tidak bisa dibuktikan secara rasional. Dibuktikannya dengan keimanan. Nah, mungkin ada sedikit pencerahan dengan Jerisa bagaimana cara menanggapi yang seperti itu. Siap. Kalau bertemu dengan orang-orang yang wadidaw. Oke, siap. Dipahami dengan baik. Luar biasa kritisnya anak PKUD. Takut. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali. Luar biasa. Oke. Jadi memang hal-hal samiyat itu ranahnya bukan di akal, tapi ranahnya adalah di kabar as-sadiq yang sampai kepada kita. Kabar dari Muhammad SAW berdasarkan riwayat dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana menjelaskan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia filsafat tentang hal-hal samiyat. Oke. Caranya jangan langsung bahas tentang samiyat. Mereka tidak akan percaya samiyat kalau tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dipaham ji masukku semuanya? Jadi jangan langsung berbicara tentang surga neraka, jangan berbicara tentang azab kubur, karena itu semua adalah konsekuensi dari keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya susah ki memang percaya langsung surga neraka, percaya langsung ada yang bilang azab kubur, ada yang dibilang hari kebangkitan, al-mizan dan al-haud. Semuanya akan susah dipercaya dengan akal, karena bukan memang ranahnya akal. Jadi bagaimana caranya? Mulai dari awal tersusun gitu, harus kita beriman kepada Allah dulu, baru Nabi. Setelah ini nanti akan beriman sendirinya dengan hal-hal sam'iyat. Oke. Jadi kalau ditanya Ki, bagaimana buktinya? Bagaimana caranya membuktikan azab kubur itu ada? Oke. Nggak usah dijawab. Caranya bagaimana? Oke, kita beralih ke alur pertama dulu. Kita berdebat dulu tentang ketuhanan. Buktikan dulu bahwa Allah itu ada. Setelah itu buktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Setelah terbukti semua itu, secara otomatis akan percaya dengan sam'iyat. Kenapa? Karena itu konsekuensi. Oke. Dipahami apa yang saya sampaikan? Oke. Itu tadi makanya bilang Kak, itu sam'iyat adalah ujian keimanan tertinggi bagi kita. Ujian tidak pernah kita lihat, tidak bisa dibuktikan dengan akal, tapi harus kita percaya. Oke, mau dites keimanan tak? Apakah betul-betul kamu akan percaya atau tidak? Oke, begitu. Hilal, semoga terjawab. Sedikit reply Kak. Ya. Sedikit terjawab, tapi ada pertanyaan baru lagi muncul. Kan tadi bilang Ki, sebelum menjelaskan kepada orang-orang filsuf itu apa itu hari kiamat, apa itu wahyu dan lain sebagainya, harus dimulai dari awal dulu. Bagaimana mereka beriman kepada Allah, bagaimana jelaskan Allah itu ada, bagaimana jelaskan bahwa Nabi itu ada. Pertanyaannya ke situ lagi. Bagaimana mereka menjelaskan kepada orang-orang yang filsuf, orang yang
ateis bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Nabi itu ada. Bagaimana lagi, Kak? Kalau ini bisa masuk akal, silahkan dibuka rekaman rekaman Zoom-nya yang lalu. Oke, itu ke pembahasan ketuhanan. Oke, itu semua bisa dibuktikan dengan akal. Bahkan ketuhanan itu sendiri, itu sebelum menggunakan dalil nakli, itu dalil akal dulu bagi orang-orang yang sebelumnya tidak percaya dengan Al-Quran. Oke, bisa semua dibuktikan dengan akal. Selama akalnya sehat dan dia jujur pada dirinya sendiri, pasti akan mengakui bahwa Tuhan itu pasti ada. Oke. Setelah itu, kita pindah ke pembahasan nubuat, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus buktikan dengan akal juga. Oke, bisa dibuktikan dengan akal. Bisa dibuktikan dengan akal bahwa Nabi Muhammad itu benar seorang nabi dan semua apa yang disampaikan pasti benar. Oke. Jadi harus dari awal belajar lagi. Aman. Oke, bagaimana yang lain? Pernah Satu ada lagi. ada kisah sama Syekh Al-Buti. Kisahnya Syekh Al-Buti. Ini berbicara akal kita. Konsekuensi ada lazim malzum. Ada orang mau berdebat sama Syekh Al-Buti. Dia mengaku Islam tapi tidak percaya Al-Quran. Terus ditanya sama Syekh Al-Buti, kamu betul-betul Islam? Terus bilang itu orang, iya saya Islam. Kalau begitu, selesai ini perdebatan. Kenapa bisa? Karena yang namanya orang Islam harus mau tidak mau percaya dengan Al-Quran. Oke, apa maksudnya? Kalau kamu tidak percaya Al-Quran berarti kamu bukan Islam sebenarnya. Tapi kalau kamu mengaku Islam berarti harus wajib percaya Al-Quran. Oke. Di dunia akademisi kan, Yeah. apalagi kalau, tapi Kak, kalau di dunia akademisi, apalagi kalau kayak ilmuwan-ilmuwan yang dari yang apa orientalisme kan mempertanyakan nih otentitasnya Al-Quran. Bahkan ada juga yang sebenarnya apa di hal yang agak menurutku pribadi nih, karena karena kedangkalan ilmuku juga, jadi menurutku kayak susah kak untuk membuktikan hal yang seperti itu. Mungkin ada pencerahan tentang otentitasnya Al-Quran. Kan orang-orang orientalisme mempertanyakan itu, meskipun sebenarnya juga ada beberapa orientalisme yang meyakini bahwa Al-Quran itu ada. Ya. Nyata. Soalnya itu tugasnya Hilal sebagai jurusan tafsir. Oke. Membuktikan Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali yang bahas. Salah satu pendalilannya adalah sampainya Al-Quran kepada kita itu adalah secara mutawatir. Jadi harus dibahas arti itu mutawatir. Ketika sudah membahas mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh sekelompok orang yang secara hukum mereka mustahil bersepakat untuk berbohong. Dari ini saja itu sudah tersimpulkan bahwa Al-Quran itu benar pasti dan tidak mungkin sesuatu yang salah sampai kepada kita karena banyak sekali yang sampaikan. Dan tidak mungkin semua orang itu bersepakat pernah berkumpul dan berbohong bahwa ini nanti yang kita sampaikan itu dibilang mutawatir. Dan kebanyakan orang tidak paham tentang api itu mutawatir. Bahkan ada yang mengingkari mutawatir. Tapi tugas kita adalah menjelaskan dengan secara detail api itu mutawatir.
Itu dalil utamanya bahwa jalur sampainya Al-Quran kepada kita itu begini. Sehingga terbukti bahwa Al-Quran itu betul-betul otentik dari Nabi Muhammad SAW atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti banyak sekali pembahasannya, tapi sebagai kita yang jurusan tafsir tugas tak itu karena Al-Quran yang jadi konsen tak. Ya, bagaimana Kak Hilal? Ya, masuk ya. Hmm? Ada rencana aku sampai jam 10 aja. Belum Pi, Kak, belum Pi. Oke, masih ada? Ya, coba kita satu orang lagi balik. Masih ada? Kalau tidak ada saya tambahkan sedikit. Saya pengulangan Ya, saja. ya, Kalau Kak. ada orang tanya, apakah ada azab kubur? Oke. Saya bukan orang Islam. Betulkah itu azab kubur? Ada. Betulkah itu surga neraka? Ada. Nggak usah dijawab, nggak usah berdebat panjang di situ. Oke. Kembali ke awal. Berdebat tentang Tuhan dulu, berdebat tentang Nabi. Karena nanti kalau sudah percaya Nabi, akan percaya semua itu. Nah, kenapa Nabi yang sampaikan? Siap, Kak. Oke. Ini muka-muka kekenyangan atau mengantuk ini? Iya, tahu Kak, apa? Bertanya Kak, sudah semua buka toh? Kenyang semami. Jadi ngantuk. Sudah taruh ya. Sampaikan langsung. Iya. Iya deh. Ini sempat ada mau ditanya. Ah, Dan mau bertanya itu kapan? Tidak. Terus di luar tanah. Iya. Siapa? Kalau bisa satu orang boleh bertanya. Kalau tidak, ditutup kita. Iya, nggak pakai akal. Siapa Saya yang balik, bilang Kak. Bukan tanya, Kak. Ya, Kak. tidak pakai akal? Sam'iyat itu tidak pakai akal. Bertanya aku, Kak. Apa Ya, bedanya masuk akal dan tidak masuk akal, Kak? oh, iya. Nah, Melenceng sedikit. aku tahu dan kalau masuk akal berarti tamat dia kelengnya. Oke. Kalau tidak masuk akal berarti dia nak tamat dia. Karena, enggak. Karena kan sudah, Kak, Ya, kemarin, Kak, bilang Ki, itu bercanda kemarin jangan. yang, Nah, mau jawab ya. Kita aja. Iya, terus Abdul. Tenang. iya. Ya, kebanyakan orang itu salah ketika menggunakan tidak masuk akal, ini tidak masuk akal, ini masuk akal. Oke. Itu kembali kepada hukum akal. Hukum akal itu ada 3. Hukum akal itu ada 3. Ada yang mustahil menurut akal, ada yang wajib menurut akal, ada yang boleh atau jais menurut akal. Biasanya orang itu yang selalu bilang, oh ini biasanya walaupun tidak semuanya biasanya orang itu, oh ini tidak masuk akal. Itu sebenarnya masuk akal. Itu sebenarnya masuk akal. Tapi dia tidak masuk dalam kebiasaan manusia. Bilang Ki, tidak masuk akal Ki kalau ada lautan terbuat dari apa? Tidak masuk akal Ki kalau ada lautan isinya emas semua atau susu semua. Oke. Itu bahasa seperti itu sebenarnya tidak tepat. Karena yang dimaksud tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang mustahil menurut akal. Dan menurut akal tidak mustahil ada lautan dari susu.
Coba bayangkan, bisa kita bayangkan, bisa berarti berarti masuk akal. Tapi kenapa orang mengatakan tidak masuk akal? Karena Tidak. Ya. kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ini bahasa masuk akal atau tidak masuk akal itu bahasa yang kurang tepat tapi selalu digunakan oleh orang-orang. Kalau bahasa Inggris kan make sense toh. Iya, Make sense itu lebih tepat nih Kak, karena sense science bukan. iya kah, Faiz? Bukan Kak. Bukan saya. SENSE. Kalau kita bahasa Inggris ini. Bukan sains. Sense SENSE. Oh, sense make sense. Ya, bukan sains, bukan make sense. Hmm. Albert Einstein. Sorry, Bil. Nggak sengaja Kak. Itu saja pertanyaan saya Kak. Ya, Kan. itu jadi harus belajar itu. Maksudnya pembahasan tak kemarin itu, Faiz? Atau belum? Tentang Langsung nih Kak. akal. Y 3. Sudah dibahas? Sudah. 4 kemarin. Oh iya, iya. Itu yang perlu dipahami untuk membedakan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Y. Karena nanti banyak dalam hal-hal dalam agama itu nanti diuji seperti itu. Dan banyak orang akan mengatakan itu tidak masuk akal. Contohnya apa? Kentuki tapi disuruh berwudu. Iya. Orang akan bilang tidak masuk akal. Padahal masuk akal saja. Kentuki suruh berwudu masuk akal. Sama deh nih. Masuk toh. Sama dia. Yang Kenapa? tidak masuk itu. Kalau bilang Kentuki tapi tidak Kentuki. Betul. Oke. Surga dan neraka bisa dibayangkan. Ini sebenarnya ada kesimpulan terakhirnya. Pada akhirnya nanti semua yang sam'iyat itu akan masuk dalam ranah akal. Walaupun awalnya bukan. Kenapa? Caranya bagaimana? Percaya sama Nabi. Percaya sama Nabi Muhammad SAW. Dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ini menggunakan akal menggunakan kiasmi. Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi itu perkataannya pasti benar. Maka sam'iyat itu disampaikan oleh Nabi, maka sam'iyat itu pasti benar. Itu menggunakan akal nih. Surga dan neraka itu disampaikan oleh Nabi. Sedangkan Nabi tidak pernah berbohong. Maka surga dan neraka itu adalah sesuatu yang benar. Itu akal takmid menggunakan di situ. Analoginya kayak apa Kak? Analogi. Apa? Oh. Analogi nih tadi itu. Ada analogi juga ya Kak? Kayak misalkan kalkulator. Kalkulator kan pasti tepat perhitungannya. Jadi kalau misalkan akal tak bilang 1 tambah 1 2, tapi kalkulatornya bilang 1 tambah 1 3. Itu pasti benar. Hah? Logika itu bukan kalkulator. Nah, misalkan. Empat coba itu. Misalkan kalkulator bilang diketik terus sedi tambah sedi, hasilnya 3. Kesalahan Kak, kalkulator solang kalau begitu. Iya di. Salah dulu berarti.
Dan aku suka sekarang saya pakai analogi biar bisa dijelaskan ke orang yang ada tuh. Tapi kadang Kak cara analogi kurang tepat. Betul, betul sekali. Al-misal ada kaidahnya, al-misal yuwaddihul maqal. Contoh itu akan menjelaskan pembahasan. Oke, terkadang orang memang lebih paham kalau ada contoh. Contohnya Kak, Ya, siapa yang bisa kasih contoh? Contoh yang bagus logikanya. Wah iya, ngelek-ngelek Kak sedih. berarti nggak ada mau bicara toh? Ya, bicara Ki. Berarti kan sebenarnya kan kemarin kita sudah bahas ilahiyat, nubuat dan sebagainya. Sebenarnya selain konsekuensinya ini sebenarnya nanti juga sebenarnya kembali lagi toh Kak masukku. Sebenarnya berpangkal diawali lagi semua ini. Nah, apakah nanti juga ini samiyat? Karena kan mungkin tadi ada yang baru hadir di pertemuan ini kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwa konsekuensi kalau kita tidak mengimani itu kan nanti murtad. Mungkin bisa di-highlight kembali ini Kak di bagian samiyat. Pertanyaan itu atau apa, Faiz? Permintaan Jadi takutnya ada yang baru datang di pertemuan ini kemarin kan sudah mungkin yang hadir di pertemuan 1, 2 dan 3 mungkin sudah connect bagaimana konsekuensinya sih kalau kita tidak mengimani nubuatnya Nabi bahkan samiatnya. Nah mungkin ini permintaan sebelum ditutup Oh iya. ditekankan lagi apa? kalau misalkan Kak ada orang yang tidak yakini samiatnya Nabi, bisa kukafirkan atau belum Pi? Pak belum tadi permintaanku terjawab sih nanti itu. Bisa ambil kesimpulan nanti ini di highlightnya Kak Rizal. Coba Kak. Oke. Kita semua adalah orang yang beriman toh. Alhamdulillah. Maksud dengan beriman. Beriman itu adalah mempercayai dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara daruri. Oke, jadi alur atau jalurnya yang sampai kepada kita secara daruri, apa yang maksud secara daruri? Semua orang tahu, entah itu ulama atau orang biasa ketika ditanya, maka dia akan tahu bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib. Ulama atau orang biasa ditanya, apakah sholat itu wajib? Mereka akan menjawab wajib. Itu namanya al-ma'lum min ad-dini bid-darurah. Barang siapa yang mengingkari al-ma'lum min ad-dini bid-darurah, maka hukumnya langsung kafir, keluar dari Islam, murtad. Terkait surga neraka, dia al-ma'lum min ad-dini bid-darurah atau tidak? Iya, al-ma'lum min ad-dini bid-darurah. Jadi ada bilang surga, ada bilang neraka, dan itu disampaikan oleh Nabi. Coba tanya Ki, orang-orang biasa di kampung, ada surga, ada neraka, mereka akan mengatakan iya. Dan orang yang mengingkari surga dan neraka itu kafir. Karena kenapa? Disampaikan dari kita kepada dari Nabi Muhammad SAW, bahkan disampaikan di dalam Al-Quran. Tapi kalau ditanya, apakah Imam Mahdi itu akan turun nanti? Ini bukan al-ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi kalau ada yang mengingkari, itu tidak apa-apa, tidak sampai kafir. Bukan tidak apa-apa, tidak sampai kafir. Mungkin dia hanya mengisi ada hadis atau riwayat bahwa ada yang menyampaikan Imam Mahdi. Jadi harus dibedakan itu al-ma'lum minad dini bid-darurah sama yang bukan al-ma'lum minad dini bid-darurah. Terkait buah-buahan yang ada di surga. Surganya itu al-ma'lum minad dini bid-darurah, tapi buah-buahan yang ada di surga. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa ada buah-buahan nanti di surga, itu tidak sampai kafir. Kenapa tidak masuk al-ma'lum minad dini bid-darurah? Tapi al-ma'lum minad din yang tidak masuk al-ma'lum minad dini bid-darurah itu tidak semua orang tahu, dan ketika mau tahu harus melalui penjelasan ulama. Harus melalui penjelasan ulama.
Oke. Jadi untuk sam'iyat kebanyakan memang al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Jadi sebagai konsekuensinya ketika tidak beriman kepada sam'iyat itu adalah kafir. Kafir atau keluar dari Islam, murtad. Karena mengingkari apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita tentang hal itu secara doruri. Oke. Secara doruri maksudnya secara pasti, tidak bisa terbantahkan. Oke. Itu sebagai penutup. Ini direkam kita ketawa-ketawa terus kata tadi tadi nah. Maaf Kak. Pak ngapa dijawab. Apa tadi pertanyaan Abdil? Bil. Enggak. Oh, sudah nggak terjawab nih yang kafir. Oh iya. Oke. Anu gue juga bertanya Kak Hilal, Kak. Sam'iyat Apa? sama Jabariyah sekelompok. Mereka Jabariyah itu kelompok akidah. Sam'iyat ini bab dalam akidah pembahasan. Oh, mungkin karena bilang kita tadi tidak pakai akal. Iya itu. Bukan Kayak itu. bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak pakai akal untuk mengetahui hal-hal sam'iyat ini. Kayak bukan ranah akal. Jadi ranahnya adalah keimanan, kabar. Sam'iyat itu adalah yang kita tahu tentang dia melalui riwayat dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Itu dibilang sam'iyat. Oke. Adapun siapa tadi? Jabariyah atau Qadariyah. Oke. Tapi mungkin maksudnya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah yang menggunakan akal. Sama yang tidak menggunakan akal. Siapa itu? Aku lupa nama kelompoknya. Asy'ariyah atau apakah? Ya, bukan itu, Hilal. Jadi beda pembahasan. Kak, artinya al-ma'lum min ad-din bid-darurah secara literatur. Itu yang susah dibahasa Indonesiakan. Ya, al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Oke, kita coba nah. Yang diketahui bahwa dia itu dari agama dan diketahuinya itu secara pasti. Daruri itu tidak perlu dipikir lagi, tidak perlu lagi dicari dalilnya. Ditahu mi. Oke, bilang ada Allah, ada Tuhan, ada Allah. Itu diketahui dan ini dalam pembahasan agama dan pengetahuan kita tentang Allah itu sesuatu yang pasti nih. Daruri. bukan nih terjemah letterleknya itu penjelasannya. Iya Kak. Paham Kakak? Ya. Jadi tidak semua hal-hal yang diingkar dalam agama itu langsung kafir. Ada syaratnya. Kalau dia masuk dalam ranah al-ma'lum nadin bidarurah baru kafir. Sudah nih, karena mungkin tidur ke Bang. Mungkin mau makan sahur nanti. Baik Kak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itulah tadi diskusi kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, diskusi kita pada malam hari ini, mungkin saya memohon untuk teman-teman sekalian untuk on cam kita screenshot dulu, kita foto-foto online. Hilal Manre. Ada bisa pakai apa? Ada laptop, HP aku pakai. Dan pakai laptop, bisa screenshot.
Bisa, bisa. Hitung nih. Hitung ya. Yo, on cam yang bisa on cam. On cam. Kita on cam. Yang ada di Mars. On cam. 3. Hitung ada. Hah? Mulai Mi. Muncul di muka. Wait, Mulai wait. ayo. Ada di muka aku, Pi. 3, 2, 1. Bertanya Abdil ada di mukanya. Jawab guys. Gelap. Ya ada Ji. Gelap juga. Oke, lagi satu kali. Tiga lagi. Tunggu, belum tidak foto. Oh, belum Pi? Belum itu ya deh. Bisa aja dan Bisa aja dong. nak ada amma ku hilal. Di cewek-cewekku tuh. Iya. Oke, Dang. Bagaimana, Dang? 1, 2, 3. Nah, Nanji. Sudah ya? Sini. Orang gue kasen di. Udah, aku udah selesai. Tidak ini. Sudah kan, Dang? Udah. Aman, Ji. Bagus semua Ji mukanya. 1 kali, Pi. Harus Ya, ada nanti dikira. boleh lah, udah buka jangan. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang ketiga, teman-teman minta. sekalian. Tiga enggak? Lagi satu kali dan. Dua lagi ya, Dang. 3, 2, 1. Oke. Oke. Kita lihat hasilnya Oke. dan. Gimana, Dang? Aman? Kelihatan semua Ji mukanya. Minta maaf karena kalau tidak maksimal Ki, karena harus kami minta maaf ini Pak. Semangat semua kita kuliah, baru saya yang tidak semangat. Tidak juga senyum semua.